Kelompok pemberontak Suriah Hayat Tahrir al-Syams atau HTS menolak berperang dengan Israel meski prajurit IDF juga menyerang negaranya. Dikabarkan Israel ingin menggunakan Iran sebagai alasan untuk melakukan intervensi di Suriah. Pemimpin HTS Abu Muhammad al-Jolani mengatakan, fokus utama kelompoknya saat ini adalah pembangunan kembali dan stabilitas di Suriah yang hancur akibat perang bertahun-tahun. Dikutip dari Tribun News, ia juga menyoroti pendekatan Israel dengan mengatakan bahwa negara tersebut menggunakan keberadaan Iran di Suriah sebagai alasan untuk melancarkan intervensi militer. Menurutnya, solusi diplomatik adalah satu-satunya cara untuk mencapai keamanan dan stabilitas. Di sisi lain, Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Herzi Helvi menegaskan bahwa operasi militer IDF di Suriah semata-mata bertujuan untuk melindungi keamanan nasional negaranya. Pihaknya juga menekankan bahwa IDF tak berniat untuk mencampuri urusan politik domestik Suriah. Pernyataan ini menunjukkan dinamika kompleks di kawasan Timur Tengah, di mana berbagai pihak berupaya menyeimbangkan kepentingan keamanan, politik, dan kemanusiaan di tengah konflik. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan telah melakukan diskusi panjang dengan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump. Dalam pertemuan pada Minggu 15 Desember 2024 itu, keduanya membahas mengenai upaya yang sedang dilakukan untuk membebaskan sandera yang ditahan oleh Hamas di Gaza. Meskipun detail spesifik dari pembicaraan tersebut tidak diungkapkan, Netanyahu menegaskan bahwa pemerintahannya bekerja tanpa henti untuk membawa pulang para sandera. Dikutip dari The Times of Israel, Netanyahu mengungkapkan, berbicara tentang detail pertemuannya justru bisa mempengaruhi upaya negosiasi. Sementara itu, seorang pejabat Israel yang tidak disebutkan namanya mengindikasikan bahwa kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera mungkin dapat tercapai. Ia menyatakan kesepakatan itu kemungkinan terjadi sebelum perayaan Hanukkah yang jatuh pada malam 25 Desember tahun ini. Namun negosiasi masih menghadapi hambatan terkait jumlah sandera yang akan dibebaskan dalam kesepakatan awal. Menurut laporan yang beredar, Hamas dikabarkan bersikeras untuk membebaskan lebih sedikit sandera daripada yang diminta Israel. Sementara Israel sendiri juga enggan mengurangi tuntutannya. Selama diskusi dengan Trump, Netanyahu meminta agar Amerika Serikat menggunakan pengaruhnya untuk menekan Hamas agar membebaskan lebih banyak sandera. על כל זה שוחחתי אמש שוב עם ידידי נשיא ארצות הברית הנבחר דונלד טראמפ. זו הייתה שיחה מאוד ידידותית, מאוד חמה ומאוד חשובה. דיברנו על הצורך להשלים את ניצחון ישראל, ודיברנו ארוכות גם על המאמצים שאנחנו עושים לשחרור חטופינו. אנחנו ממשיכים כל הזמן לפעול ללא לאות להשבתם הביתה של חטופינו, החיים והחללים כאחד. ואני מוסיף מה שאני חוזר ואומר, ככל שנדבר על כך פחות, כך ייטב, וכך בעזרת השם גם נצליח. Seorang kameramen media Al Jazeera tewas dalam serangan udara Israel pada Minggu 15 Desember 2024. Ia dibunuh secara brutal oleh pasukan Israel dalam serangan yang menarget pos pertahanan sipil di area pasar Kem Al-Nusairat jalur Gaza Tengah. Sosok jurnalis tersebut adalah Ahmed Al-Louh. Ia tewas bersama 5 pekerja pertahanan sipil Palestina lainnya. Dikutip dari Ynet News, IDF mengonfirmasi kematian Al-Louh dalam serangan udara mereka. Pasukan Israel bahkan mengklaim bahwa Al-Louh adalah anggota Hamas dan Jihad Islam yang beroperasi di pusat komando. IDF mengungkap Al-Louh merupakan komandan peleton di Brigade Camp Pusat Jihad Islam. Pihaknya juga menegaskan bahwa sejumlah langkah diambil sebelum serangan itu dilakukan, termasuk penggunaan amunisi presisi, pengawasan udara presisi, dan intelijen tambahan.
Mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad dilaporkan memiliki simpanan senilai lebih dari 55 juta pound sterling atau sekira 1,1 triliun rupiah. Diketahui, uang triliunan itu disimpan di rekening bank di kota London, Inggris. Dilaporkan jumlah tersebut merupakan bagian dari total dana sebesar 163 juta pound sterling yang ditimbun Assad dan keluarganya di sejumlah rekening bank Inggris. Dikutip dari Tribun News, informasi ini didasarkan pada narasumber perbankan serta dokumen pengadilan dari tahun 2011. Dalam dokumen tersebut terungkap bahwa Assad memiliki sekira 40 juta pound sterling di rekening bank HSBC di London. Tak hanya uang triliunan rupiah, Assad juga diyakini memiliki aset berupa 200 ton emas dan properti mewah di berbagai negara. Mantan Presiden Suriah itu disebut-sebut memiliki jaringan bisnis di Timur Tengah serta wilayah lainnya. Desakan untuk menyita dan mengalihkan dana tersebut kepada rakyat Suriah pun semakin meningkat. Sejumlah pihak menyatakan aset Assad seharusnya digunakan untuk kemakmuran rakyat Suriah. Militer Israel atau IDF kembali menargetkan lokasi militer di Suriah baru-baru ini. Dilaporkan IDF menyasar lokasi militer yang ada di wilayah pesisir Tartus, Suriah. Diketahui serangan itu terjadi pada malam Senin 16 Desember 2024 waktu setempat. Serangan IDF kali ini dinilai sebagai yang terberat dalam jangka waktu lebih dari 1 dekade. Dikutip dari The Times of Israel, timbulnya ledakan besar itu dipicu oleh pesawat tempur Israel yang melancarkan serangan. IDF menargetkan serangkaian lokasi, termasuk unit pertahanan udara dan depot rudal permukaan ke permukaan. Ledakan besar dan mengerikan terlihat jelas dalam video yang ramai beredar. Asap dan api bergumul menjadi satu bersama dengan suara ledakan yang terdengar kencang. Allah, la ilaha illallah. 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 Bulldozer militer Israel menjadi sasaran empuk serangan Brigade Al-Quds. Menilik rekaman yang dibagikan pada Minggu 15 Desember 2024, Al-Quds terlihat memamerkan sejumlah bahan peledaknya. Bahan peledak itu tampak tersedia dalam berbagai ukuran. Kemudian terlihat sebuah bulldozer Israel terparkir di area Camp Al-Faraa. Peledak Al-Quds pun langsung meluncur ke arah bulldozer IDF itu. Bulldozer itu lantas dilalap api akibat serangan tersebut. Dalam video yang sama, Al-Quds juga menampilkan rekaman saat suara tembakan saling beradu di kota Tubas. Militer Israel dilaporkan menarget terowongan senjata milik Iran yang ada di Suriah. Pihaknya menduga terowongan itu menampung sistem rudal canggih. Dikutip dari Tribun News, pejabat Israel menegaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk memastikan keamanan nasional mereka dari ancaman serangan menggunakan aset militer canggih. Serangan ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang Israel untuk menghalangi aktivitas Iran dan sekutunya di wilayah tersebut. Serangan Israel di Suriah disebut bertujuan untuk mencegah pengiriman senjata ke Hezbollah dan pasukan lain yang didukung Iran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga mengklaim bahwa serangan IDF ke Iran telah menghancurkan poros perlawanan yang dipimpin Teheran. Netanyahu juga menyoroti pernyataan Sekretaris Jenderal Hezbollah Naim Qassem yang mengakui
bahwa kelompoknya telah kehilangan jalur pasokan militernya melalui Suriah. Pernyataan ini menurut Netanyahu merupakan bukti keberhasilan Israel dalam memukul telak Iran dan sekutunya di kawasan tersebut. Namun Netanyahu menegaskan bahwa serangan udara pasukan pertahanan Israel IDF akan terus berlanjut untuk mencegah Teheran dan proksinya menyerang Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.